Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah wa alihi wa sahbihi wa man wala summa amma ba'd. Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat dan hidayahnya kepada kita semua sehingga kita bisa kembali melanjutkan pelajaran pengantar tasawuf Islam, Madkhal ila Tasawuf al-Islami li Maulana Nuruddin Dr. Al-Jumah sallallahu taala wa nafa'ana Allah bi ulubi fid darain amin. Salawat dan salam kita kirimkan kepada Sayyidina wa Habibina Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang merupakan rahmat bagi alam semesta. Dengan rahmat tersebut kita bisa menikmati risalah yang dibawa oleh Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di atas bumi ini. Kemudian pada pertemuan yang lalu kita telah membahas sedikit tentang khawatir dan makamat. Kemudian kita memasuki bagian aksam khawatir. Jadi khawatir dengan hawajis itu ada perbedaan. Ada juga mengatakan sama saja khawatir dengan hajis. Jadi khawatir apa yang ada di dalam hati, yang muncul dalam hati. Kemudian mustakir. Kalau hajis itu tidak mustakir. Ada yang mengatakan sebaliknya. Ada juga yang mengatakan antara khatir dengan hajis sama saja, muradif. Kemudian kita memasuki aksamul khawatir. Fadhal ya Imam. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana Allahu bi ulumihi fid darain amin. أقسام الخواطر. وقسم أهل الله الخواطر إلى 4 أنواع: خاطر رحماني من الرحمن، وخاطر ملكي أي من الملك، وخاطر نفساني أي من نفس الإنسان، وخاطر شيطاني وهو من الشيطان والعياذ بالله تعالى، ويكون على سبيل الوسوسة. قال تعالى: الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. Jadi khawatir yang ada atau yang muncul dari dalam diri manusia itu ada 4. Jadi kalau khawatir tersebut berupa petunjuk, ilmu, hidayah, berarti itu khatir rahmani, yaitu dari Allah Subhanahu wa taala. Ia berupa hidayah, petunjuk, maka itu berarti khatir rahmani. Tetapi kalau yang muncul dari dalam berupa ketenangan, mengarahkan kepada kebaikan, itu artinya khatir malaki, itu dari malaikat yang memberikan ketenangan, kesenangan terus. Itu namanya khatir malak, itu dari malaikat, khatir malaki. Kemudian kalau khatir yang muncul dari dalam, itu membuat kita terjebak dalam fitnah, menimbulkan fitnah atau menyuruh kepada keburukan, atau menghalalkan yang haram, mengharamkan yang halal, atau ingin menggugurkan yang namanya taklif. Itu namanya syaitan. Itu khatir syaitan. Khatir syaitan ini hanya berupa waswas. Jadi pada dasarnya syaitan ini tidak mempunyai kekuatan
Dia hanya awalnya dia memberi waswas, allazi waswisu fi sudurin nas. Jadi syaitan ini hanya kalau dia datang, dia tidak mampu untuk mempengaruhi manusia atau memberi mudarat dan sebagainya, tetapi yang dilakukan adalah yuwaswis fi sudurin nas, hanya memberi waswas. Nah, ketika kita mengikuti waswas syaitan ini, berarti kita mengikuti syaitan. Di saat mengikuti syaitan, nur tidak ada. Jadi manusia ini dilengkapi dengan persenjataan peralatan yang canggih, modern, yaitu berupa nur. Jadi semua virus yang akan masuk itu akan ditahan oleh filter ini, yaitu nur. Sehingga syaitan tidak mampu masuk begitu saja untuk memberi mudarat kepada manusia. Tetapi yang dilakukan syaitan adalah yuwaswisu fi sudurin nas. Makanya dia datang, kalau dia melihat orang ini punya iman yang kuat atau yang bagus, dia yuwaswisu fi yuwaswis. Ketika Anda ragu, Anda wudu sudah wudu, kemudian syaitan membisikkan Anda belum wudu. Jadi kalau hati Anda lemah, mungkin Anda ragu. Wudu tidak wudu, wudu tidak wudu. Kayaknya batal tadi. Anda mulai mengikuti waswas syaitan. Demikian pula beranjak kepada berikutnya. Salat dan sebagainya, urusan-urusan yang kita lakukan itu selalu dibisik-bisiki oleh syaitan. Anda belum melakukan, Anda telah melakukan, tidak usah lakukan dan sebagainya. Ketika kita mengikuti bisikan-bisikan syaitan ini, maka nur yang ada dalam diri kita atau nur yang terpasang dari awal itu akan hilang dan akan digantikan oleh bisikan-bisikan syaitan ini. Ketika kita mengikuti arahan-arahan syaitan, disitulah syaitan akan mempermainkan seseorang, akan menjadi wali bagi seseorang, wali syaitan. Kenapa? Dia mengikuti bisikan-bisikan atau waswasa syaitan. Oleh karena itu, nur yang ada dalam diri seseorang itu akan tertutupi, terkalahkan oleh bisikan-bisikan syaitan. Kemudian jika yang muncul dari dalam ini itu bolak-balik, datang pergi, berarti itu adalah khatir nafsaniyah, khatir nafsu. Jadi nafsu ini yang paling banyak atau yang mendominasi seseorang ketika belum masuk ke nafsul mutmainnah. Jadi nafsu ini dia tidak berhenti kalau tidak berhasil, karena nafsu ini identik dengan dia mencari kepuasan, dia syahwat. Kalau menyuruh Anda nafsu ini mengatakan tidak usah puasa sunat, makan saja itu, atau Anda mau makan sesuatu terus tidak jadi, dia akan meminta terus sampai Anda melakukannya. Itu namanya nafsu. Jadi nafsu tidak berhenti meminta kalau tidak terlaksana. Karena nafsu ini dia mencari kesenangan dunia. Syaitan dia akan menyesatkan. Dia menyesatkan manusia, menyesatkan kita ke jalan yang lurus. Oleh karena itu syaitan kalau mempengaruhi seseorang, tidak usah salat. Anda salat, dia akan merubah, menempuh cara lain. Dia tidak akan datang kembali dengan cara yang sama, tetapi dia menempuh cara yang lain. Itu tidak usah pergi belajar. Anda pergi belajar, dia cari cara lain. Salat sunnah saja. Itu salat sunnah, daripada Anda belajar, mendingan salat sunnah. Karena salat sunnah belajar lebih afdal daripada salat sunnah. Jadi dia selalu bagaimana kita berpaling dari jalan yang baik. Itu mulai dari yang muhimmat ilal ahamiyah. Itu yang dilakukan oleh syaitan. Nafsu tidak. Begitu dia meminta dan tidak terpenuhi, tidak akan berhenti sebelum berhasil. Dia seperti bayi. Coba perhatikan bayi. Bayi yang lahir ini kalau menetes sama ibunya, kalau tidak full,
itu tidak berhenti menangis. Kapan dia berhenti? Kalau sudah penuh, sudah muntah-muntah, baru dia berhenti. Tetapi selama belum penuh, karena itu nafsu, dia tidak berhenti. Nafsu juga demikian. Jadi untuk itulah cara membedakan yang datang ini dari Allah Rahmani, itu yang di sebelah kanan. Kalau dia berupa hidayah, petunjuk, ada taklimat, ada penjelasan ayat dan sebagainya, berarti itu Rahman. Atau berupa ketenangan, mengajak kepada kebaikan, berarti itu malaikat. Itu yang ada sebelah kanan. Kalau dia berulang kali datang, tidak usah belajar. Anda belajar, dia akan datang. Tidak usah belajar, berarti itu nafsu. Anda belajar, dia akan datang. Tidak usah belajar, Anda sudah cukup belajar tadi, itu sudah cukup. Itu sampai Anda berhenti belajar, baru dia puas. Berarti itu nafsu yang ada di sebelah kiri. Sebelah kiri, jadi payudara itu dia agak keluar ke belakang, ke bawah sedikit. Tetapi kalau syaitan, dia tidak berulang. Dia hanya datang membisiki seseorang, salat sunnah saja. Salat sunnah, masya Allah, banyak pahalanya dan sebagainya. Itu. Dia melarang Anda untuk belajar. Itu. Dia di sebelah kiri, tetapi bertolak belakang dengan kalau Allah di hati tempatnya, itu dia akan mengarah keluar. Tapi kalau syaitan itu bertolak belakang dengan Rahman, dia mengarah ke belakang. Itu. Itu untuk membedakan mana khatir dari Allah, dari malaikat, dari syaitan, dan dari nafsu. Silakan. ولكل من هذه الخواطر صورته التي يأتي بها فعندما يأتي الخاطر في صورة طيبة وفيها بشرى أو تأليم للأدب مع الله أو فتح فهو الخاطر الرحماني من الله عز وجل. Jadi kalau khatir ini seperti yang kita jelaskan tadi, ada petunjuk hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, mengajarkan kita untuk beradab, berarti itu dari Allah Subhanahu wa taala. Anda belajar atau pergi berkunjung ke seorang syekh, tiba-tiba muncul dalam hati Anda tentang adab. Anda ketika masuk sama syekh, tidak boleh sembarang melihat ke sini kemari dan sebagainya. Tidak boleh sembarang bertanya, tidak boleh melihat kemana sembarangan. Itu adab. Al-adabu ma'asyai', ada adab ma'allah, al-adab ma'asyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Datang dari dalam, berarti itu dari Allah Subhanahu wa taala. Atau fath, tiba-tiba Allah berpindah dari makam ke makam, atau ada petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala, atau selama ini Anda bingung, tiba-tiba data petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala bahwa kau harus begini, menempuh jalan dan sebagainya, berarti itu dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wa inda ma yakunul khatiru وعندما يكون الخاطر به حالة من الطمأنينة والسلام فهو خاطر ملكي أي من الملائكة. Jadi kalau yang muncul dari dalam berupa ketenangan, berarti itu dari malaikat. Itu makanya dalam surah Al-Qadr, salamun hiya hatta matla'il fajr. Tanazzalu malaikat waruh fiha bi'idzni rabbihim salamun hiya hatta matla'il fajr. Jadi malaikat ini memberi ketenangan, perdamaian, tumaknina, itu malaikat yang datang. Itu yang ada di sebelah kanan. Malaikat ini hanya menyuruh yang baik saja. Beda dengan syaitan, lawannya syaitan menyuruh kepada yang buruk. Itu dia bertolak belakang antara malaikat dengan syaitan. Syaitan selalu menyuruh yang buruk, malaikat tidak, menyuruh kepada kebaikan.
Ar-Rahman bertolak belakang dengan nafsu. Itu bertolak belakang dengan nafsu manusia. Terus وعندما يكون خاطرا متكررا سواء كان بخير أو بشر فهو الخاطر النفساني أي من النفس. Jadi terus والنفس بها الخير والشر والتكرار علامة أنه من قبل النفس. Jadi adapun nafsu ini itu sangat berbahaya. Makanya dikatakan nafsu adalah musuh bebuyutan Anda. A'daik nafsu kallazi baina jambaik. Musuh bebuyutan Anda, musuh yang paling berbahaya, nafsu yang ada pada diri Anda. Oleh karena itu, jika kita tidak mampu menaklukkan nafsu ini, maka semua syaitan akan berhasil masuk. Tetapi jika kita mampu menaklukkan nafsu, syaitan tidak ada pengaruhnya. Orang kafir semua tidak ada pengaruhnya. Jadi kuncinya ada sama nafsu. Karena nafsu ini sifatnya menipu, menyuruh kepada yang baik juga menyuruh kepada yang tidak baik. Itu. Jadi dia bilang tidak usah pergi belajar, pergi salat sunnah. Masya Allah, salat sunnah bagus dan sebagainya. Itu ujung-ujungnya Anda tidak belajar. Itu. Jadi pada dasarnya dia baik, tetapi di baliknya tidak baik. Nafsu juga terkadang menyuruh kepada yang baik, itu, dan juga menyuruh kepada yang tidak baik. Jadi susah. Dia mengatakan pergi salat, Anda pergi salat, masya Allah, alhamdulillah. Itu nafsu. Tetapi setelah itu di tempat yang sama keluar, informasinya keluar tempat yang sama, dia mengatakan berbohong saja atau tidak usah ambil, tidak usah pergi belajar. Itu tempat yang sama. Anda tidak bisa membedakan ini itu dan akan menjadi kebiasaan. Oleh karena itu, Anda perlu memperhatikan. Jadi dia keluar dari mana? Sebelah kiri, sebelah kanan, sebelah kiri keluar sedikit nafsu. Dia ke belakang berarti itu syaitan. Terus gaya yang dipergunakan kalau berulang-ulang itu nafsu. Hari ini dia menyuruh kepada kebaikan, saya lakukan. Tapi setelah itu menyuruh kepada keburukan. Tetapi tempat yang sama, berarti dia adalah nafsu. Karena syaitan itu selalu menyuruh kepada yang buruk. Jadi berulang kali itu alamat untuk membedakan mana nafsu, mana syaitan. Karena sama-sama menyuruh kepada keburukan. Syaitan menyuruh yang tidak baik, nafsu juga menyuruh yang tidak baik. Itu. Tetapi yang membedakan adalah berulang kali. Kalau berulang berarti itu nafsu, kalau tidak berarti itu syaitan. Silakan. أما إذا كان خاطرا سيئا يريد الفتنة أو تحليل المحرم أو رفع التكليف فهو الخاطر الشيطاني. Seperti yang kita jelaskan, kalau syaitan itu jelas, jadi menyuruh kepada keburukan, menghalalkan yang haram, mengharamkan yang halal, kemudian rafu taklif, menghilangkan taklif. Ini banyak terjadi. Nanti kalau pulang di Indonesia, yang Anda hadapi adalah orang-orang yang mengaku tasawuf tapi tidak mau ruku. Dia tidak mau sujud. Katanya dia sudah sampai kepada hakikat sehingga dia tidak mau sujud. Itu adalah Anda bisa ketahui bahwa yang datang itu adalah syaitan. Itu. Bagaimana syaitan ini menipu orang seperti ini. Jadi syaitan datang kepada dia, itu memberi karamat, bisa berjalan di atas air, bisa seperti ini, dia ikuti. Ketika dia ikuti syaitan ini, lama-lama dia tidak bisa melepaskan diri. Karena dia sudah menyatu dengan syaitan, Allah sudah pergi, malaikat tidak ada, dia susah untuk keluar. Dan nafsu sudah menebal, itu susah keluar. Sehingga dia akan terima bahwasanya
kau sudah sampai di puncak, sudah sampai ke makam yang paling tinggi, tidak perlu salat. Itu khusus bagi kamu hadiah oleh-oleh. Syaitan seperti itu, khusus bagi kamu, dan itu hadiah oleh-oleh dari hasil kerja kerasmu selama ini. Maka saya sebagai Tuhan Allah, itu hadiah oleh-olehmu karena kamu sudah capek lelah, tidak usah salat, tidak usah ruku. Itu jadi bagaimana syaitan mengelabui seseorang, dan ini banyak terjadi. Fadhal. وفي الحديث عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إن للشيطان لمة بابن آدم وللملك لمة فأما لمة الشيطان فهي عاد بالشر وتكذيب بالحق. Jadi seperti yang disebutkan dalam hadis inna lisyaitani lamma bibni Adam. Malaikat juga demikian. Jadi wali malak lamma ya fa amma lamatu syaitan fa iadun bisyarr wa takdzibil haq. Jadi di dalam diri ada tempat. Jadi ada tempat di dalam diri manusia, itulah tempatnya syaitan untuk membisik-bisiki manusia. Ya, kalau kita kembali ke sejarah Nabi sallallahu alaihi wasallam, jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu dibedah dadanya. Kemudian dicuci, diambil daging tersebut. Itu tempatnya syaitan untuk membisik-bisiki supaya tidak ada. Itu yang ada di sebelah kiri. Di situ syaitan dia seperti teropong. Jadi seperti teropong itu mengarah kepada tempat tersebut, daging tersebut. Itu jangan salat. Dari jauh pun syaitan dari sana, dari jauh bisa dia teropongnya selanya sampai ke tempat tersebut. Tempat tertentu, bukan di semua tempat. Hanya itu saja. Oleh karena itu dalam hadis idza jaa Ramadan sulsilatis syayatin, syaitan itu dibelenggu. Jadi kalau ini maknanya hakiki syaitan dibelenggu, anggaplah digantung di langit, bukan berarti syaitan tidak memberi pengaruh, tidak. Dia punya teropong yang panjang, dia punya mikrofon, jadi anggaplah dia digantung di langit. Tetapi dengan mikrofonnya tersebut itu sampai ke bawah, itu mengarah ke lamma ini, lamma. Itu bahwasanya jangan salat. Tapi karena dari jauh dia lemah, pengaruhnya lemah. Oleh karena itu Ramadan pengaruhnya lemah, beda dengan di luar Ramadan. Oleh karena itu di bulan Ramadan kita melihat orang syaitan dibelenggu, tetapi banyak syaitan-syaitan yang berjalan. Banyak orang tidak puasa, banyak pembunuhan, apa semuanya terjadi. Kenapa? Teropong mikrofon syaitan dari jauh itu dia sampai ke hati. Dari jauh bilang tidak usah salat, tidak usah makan, tidak ada yang lihat. Itu masuk ke lamma ini. Karena jauh, makanya dia lemah, pengaruhnya lemah. Nah, oleh karena itu kalau Ramadan kita kuat. Tetapi banyak orang karena sudah kebiasaan dan sebagainya, tetap saja mengikuti arahan-arahan syaitan. Juga malaikat demikian. Jadi di dalam ada lamma, itu sudah tempatnya malaikat memberitahukan sesuatu, menyampaikan sesuatu. Juga demikian itu. Allah juga hati ini baitullah subhanahu wa ta'ala. Tidak ada yang pantas masuk dalam hati kecuali Allah. Oleh karena semua tajalliyat itu masuk di hati. Berarti itu rahmani dari situ. Nafsu juga demikian. Itu punya tempat masing-masing. Kalau kita mempelajari, mengetahui tempat ini, Anda bisa membedakan. Jadi melihat orang melakukan sesuatu, Anda bisa mengetahui ini syaitan yang pengaruhi, ini nafsunya yang kuasai dan sebagainya. Karena itu punya bentuk dan punya alamat dan tanda masing-masing. Terus jadi kalau syaitan itu i'adun bisyarr. Jadi dia selalu asyaitanu ya'idukum bil fakri.
wa ya'muru bil fahsya. Syaitan itu selalu menyuruh, menjanjikan yang tidak baik. Wa takdzibul haq, dan mendustakan yang hak. Jadi orang yang kerjasama dengan syaitan kerjanya itu memutar balik fakta. Itu. Kalau kenyataannya seperti dia putar balik kenyataan. Itu. Kalau Anda berhadapan dengan syaitan, Anda ingin mengatakan sesuatu, dia putar balikkan kenyataan. Itu syaitan seperti itu. Beda dengan malaikat. Kalau malaikat kebalikannya, i'adun bil khair wa tasdikil haq. Malaikat begitu, dia menyampaikan kebenaran, menjanjikan kebenaran, dan membenarkan yang benar. Itu. Ketika Anda ragu-ragu dan sebagainya, ia tidaklah itu, malaikat ini mengatakan ini yang benar. Itu. Untuk menenangkan Anda, dia datang, oh ini yang benar. Setelah itu Anda tenang, Anda merasa tenang, itu malaikat yang datang mengatakan ini yang benar, dan Anda akan merasa tenang. Itu. Oleh karena itu, dalam hadis dikatakan al khairu ma'anna fi nafsi. Ya, kebaikan itu apa yang ada tenang di dalam dirimu. Jadi wasyarru mahaka ilai nafsu. Jadi yang keburukan itu apa yang membuat Anda gelisah, resah dan sebagainya. Karena itu bisikan-bisikan syaitan. Beda dengan malaikat. Dia datang menenangkan, sehingga ketika kita mengikuti arahan-arahan malaikat, kita akan menjadi tenang. Kemudian faman wajada dzalik falya'lam annahu min Allah falyahmadillah, wa man wajada al-ukhra falyata'awwadh billahi minasy syaithanir rajim. Thumma qara'a asy-syaitanu ya'idukumul faqra wa ya'murukum bil fahsya. Jadi kalau itu datang masih dari malaikat, ya alhamdulillah, hendaknya dia berterima kasih dan memuji kepada Allah Subhanahu wa taala setelah melewati pergulakan dalam hati, iya tidak pergi. Itu. Ketika nafsu itu bertengkar dengan hati, itu semua masing-masing punya pasukan. Nafsu ada pasukannya syaitan. Dalam hati juga ada pasukannya malaikat. Masing-masing datang membela anggotanya. Anda sering begitu, pergi tidak, makan tidak, tambah tidak. Pokoknya terjadi koalisi pertengkaran di dalam. Puasa tidak, pergi talaki tidak, belajar tidak. Itu. Jika Anda tidak bisa mampu menyelesaikan masalah seperti ini, Anda bingung karena masing-masing pertempuran kedua belah pasukan datang membela anggotanya masing-masing. Anda bingung mau kemana ini. Jika Anda bingung, tidak ada jalan lain yang harus Anda tempuh kecuali kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya Rabb, hanya kepadamu saya kembali. Saya hamba-Mu yang lemah, tidak ada la haula wala quwata illa billah. Hanya itu yang bisa menyelesaikan. Ketika perang sedang berkecamuk di dalam hati. Itu. Tetapi ketika perang ini berkecamuk, nafsu, syaitan datang minta bantuan. Hati, malaikat datang. Jadi malaikat mampu menyingkirkan syaitan. Oleh karena itu Anda pada saat langsung tenang, perasaan Anda tenang, dan itu artinya malaikat yang datang mampu mengalahkan syaitan. Tetapi sebaliknya, pergi tidak, Anda tidak pergi, Anda menyesal, dan dalam hati Anda tidak tenang dan sebagainya, itu berarti syaitan. Itu berarti syaitan yang memenangkan pertempuran. Jadi kondisi seperti ini itu bisa dipahami. Anda bisa berjalan dalam menuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Keempat bentuk ini Anda bisa bedakan kapan Anda ikuti, kapan tidak. Tetapi jika Anda tidak ada penyelesaian, tidak ada jalan lain kecuali kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, atau hadapkan kepada Al-Quran dengan Sunnah.
tidak ada penyelesaian. Ini sesuai dengan Al-Quran atau tidak. Itu tidak ada jalan lain kecuali kembali ke Al-Quran dengan Sunnah. Kalau sesuai Al-Quran Sunnah, silakan diambil. Kalau tidak, dibuang. Jangan diambil. Terus. ولما كان الأمر كذلك كان من المهم على السالك أن يزن كل خاطر يرد على قلبه قبل أن يتبعه أو يسير وراءه. فإذا كان من الخير ثبته وعمل به، وإن لم يكن كذلك صرفه وابتعد عنه. Jadi itu yang perlu dipelajari. Jadi selama Anda sudah masuk dalam dunia tarekat, dunia tasawuf, tidak semua yang terbetik dalam hati itu perlu diikuti, khususnya yang sudah mengambil tarekat. Karena kita kan mengamalkan wirid, al-asas, musabbaat, wazifah, hisbubar, itu wirid bersama lahir batin. Dia punya silsilah sampai kepada Nabi, punya nur yang sampai kepada Nabi. Jika kita membaca wirid ini, itu naik ke Nabi melalui dari syekh ke masyayikh. Jika murid ini punya masalah, maka semua masyayikh yang ada di sini dia tahu, anak saya bermasalah seperti ini. Itu semuanya merasakan. Itu karena memasuki jalur khusus, dia lewat jalan tol. Itu jalan khusus yang dilewati. Oleh karena itu, khatir yang muncul dalam hati tidak begitu datang harus diamalkan. Begitu membaca buku harus diamalkan. Atau ada yang kasih wirid langsung diamalkan, tidak. Nah, itu karena kita sudah terikat dengan nur dan tarekat tertentu. Itu semua punya jalan tertentu. Jadi kalau ada masalah, dihadapkan kepada Syekh, yang Maulana, saya punya masalah seperti ini, saya mimpi seperti ini, apa saya lakukan dan sebagainya. Sampai saja kalau kita mimpi ketemu Nabi, dikasih ini, baca wirid ini, hanya bisa diamalkan, baca satu hari, satu kali, selesai masalah. Tidak perlu diulang. Kenapa? Wirid kita asas, musabbaat, wazifah itu bersanad sampai kepada itu lahir batin. Ini saja hanya sekedar mimpi saja, bukan, tidak ada lahirnya. Oleh karena itu, kalau ada masalah yang muncul dalam hati, ada khatir, Anda tidak bisa menyelesaikan, iya atau tidak, ikuti atau tidak, amalkan atau tidak, itu harus dilaporkan. Karena kalau tidak, itu akan dipermainkan oleh syaitan. Murid juga tidak bisa masuk dalam tarekat ini, pergi ambil tarekat lain. Ada yang kasih wirid, dia amalkan juga, tidak bisa. Itu. Karena wirid yang kita amalkan ini, itu nurnya langsung dari mursyid. Mursyid langsung dari sana. Jadi ibaratnya kalau dia lewat tol, itu lewat tol jalannya. Ada orang yang kasih wirid, amalkan, Anda keluar dari jalan tol. Itu jalan yang tidak bagus dan sebagainya. Kapan Anda sampai? Itu. Dan semua Anda akan lewati dengan berat. Tetapi Anda berjalan dengan wirid yang diberikan mursyid ini, itu Anda lewat jalan tol, tidak ada masalah. Anda mendaki gunung apa dan sebagainya, betul gunung dia lewat, tapi Anda lewati dengan mudah. Tetapi kalau tidak, Anda mengamalkan sesuatu atau keluar dari jalan, Anda akan keluar jalan tol, kemudian melewati jalan yang ramai, jalan yang tidak lurus, dan itu susah untuk sampai. Oleh karena itu seorang murid ada masalah harus disampaikan. Tidak boleh dia sendirian menyelesaikannya. Kenapa? Dia murid. Tidak, ilmu tidak ada, pengalaman tidak ada. Yang dihadapi itu adalah tidak kelihatan. Apa yang memberitahukan Anda ini, syaitan atau nafsu yang datang? Yang menyuruh ini mengatakan kerjakan salat, Anda tidak tahu atau jangan kerjakan. Itu. Beda orang yang mursyid kamil, itu nurnya sudah sempurna. Itu dibawa Nabi yang langsung membimbingnya, itu dapat ilham. Itu dia tidak mengerjakan kecuali petunjuk dari Allah. Ini sudah banyak pengalaman yang sudah mengetahui semua penyakit hati, dia sudah pelajari. Dia melihat, oh yang kau alami seperti ini. Kita ini tidak tahu apa-apa. Kenapa? Kita masih pemula. Yang bisa mengetahui sesuatu kalau dia berada di atas. Tetapi selama orang tersebut masih rendah pemahamannya, dia tidak bisa membedakan
ini perlu diikuti atau ini tidak perlu diikuti. Kemudian وإن أشكل عليه توقف حتى يرجع إلى شيخه. Jadi kalau dia punya masalah, dia kembali kepada syekh. Itu karena hanya syekh yang mursyid yang bisa mengetahui Anda lakukan atau tidak lakukan, Anda terus atau tidak. Itu. Karena kalau tidak, itu sangat berbahaya bagi seorang murid. Itu berbahaya, itu dia akan dipermainkan oleh syaitan. Ini banyak terjadi. Jadi seorang murid itu seolah-olah ingin melepaskan diri dari mursyid. Dia berjalan sendirian tanpa ada masalahnya, tanpa dia laporkan dan sebagainya. Ini akan dipermainkan oleh syaitan. Karena musuh tidak kelihatan. Itu. Anda tidak bisa melihat syaitan. Tapi dia melihat kita. Ketika Anda ragu, dia tahu Anda ragu. Ketika Anda bingung, dia tahu Anda bingung. Ketika Anda jauh dari syekh, dia tahu. Ketika mana terputus, dia tahu. Oleh karena itu, jika kita mengalami seperti ini, itu kembali kepada mursyid. Kemudian, وهذا ما يروى عن أهل الله. قال أبو سليمان الداراني: ربما يقع في قلبي النكتة من نكت القوم أياما فلا أقبل منه إلا بشاهدين اثنين الكتاب والسنة. Jadi Abu Sulaiman Ad-Darani dia mengatakan, jadi bisa jadi ada khatir yang muncul dalam diri saya. Itu berapa hari ini? Iya, tidak, saya lakukan, tidak lakukan. Itu muncul samar-samar. Apalagi orang kalau sudah level di atasnya mutmainnah. Itu. Yang adalah baik dan yang terbaik. Itu. Menurut kita ini orang awam, semuanya kebaikan. Tapi menurut dia tidak baik. Itu bagaimana menimbang dilakukan atau tidak. Ini Allah ridha atau tidak. Itu masalahnya masalah bainal muqarrabin wal abrar. Itu yang menjadi masalah. Jadi sayyiatul abrar, hasanatul abrar, sayyiatul muqarrabin. Menurut kita bagus. Tapi muqarrabin itu tidak bagus. Kenapa? Makamnya. Itu. Jadi ketika dia masalah seperti ini muncul di dalam hati, iya atau tidak, diamalkan atau tidak, itu mungkin berhari-hari tidak bisa dilakukan kecuali kembali kepada Al-Quran dengan Sunnah. Ini disampaikan oleh Sidi Abi Hasan Syashidi. Jika ilham datang kepada Anda, fa'aridu ala kitabi wa sunnah. Idza wafaqa huma fakhusu. Kalau sesuai dengan Al-Quran dengan Sunnah, khus. Wa illa fatruku wara bidah. Kalau tidak sesuai Al-Quran dan Sunnah, buang. Kenapa? Ilham tidak ada jaminan. Yang dijamin itu hanya wahyu saja. Itu. Selain wahyu, semua manusia tidak ada jaminan. Gitu. Jadi mulai dari sahabat sampai akhir zaman tidak ada yang maksum. Tidak ada ilham yang maksum. Yang maksum itu adalah wahyu Nabi yang maksum. Oleh karena itu, apa saja yang datang di dalam diri, hadapkan kepada Al-Quran dengan Sunnah. Kalau sesuai, ambil. Kalau tidak, buang. Itu. Tidak ada yang namanya saya sudah sampai makam ini, saya sampai makam ini, tidak sesuai dengan Al-Quran, Anda mau pertahankan, tidak ada seperti itu. Yang jelas, tidak sesuai Al-Quran dengan hadis, silakan dibuang. Terus? ويروى أيضا عن مشايخ الصوفية ما يؤكد أهمية ألا يسير السالك وراء كل خاطر أو ما يبدو له من الإشراقات أو خوارق العادات إلا إذا تأكد من أنه ليس من الشيطان ليشغله عن سيره إلى الله. Jadi ini banyak kalau Anda membaca buku-buku tasawuf, Tabaqatus Sufiyah, Tabaqatul Kubra Sidi
Musyarani dan sebagainya, itu Anda akan menemukan masalah-masalah seperti ini. Jadi kalau ada khawatir yang datang, itu dihadapkan kepada Al-Quran dengan Sunnah. Itu hadapkan kepada Al-Quran dengan Sunnah. Kalau sesuai, ambil. Kalau tidak, jangan diambil. Itu. Karena itu akan membuat Anda keluar dari jalan. Hatta itu masalahnya keluar dari malaikat atau keluar dari Rahman umpamanya, bisa saja itu Rahman yang datang. Tetapi dia berupa karamat apa dan sebagainya. Itu terkadang membuat kita lalai untuk berzikir. Itu. Jadi Sidi Maulana Mufattah Al-Qadi, dia punya Kunusul Asrar sama dengan Dalailul Khairat. Itu 2 kali sehari ditamati. Jadi 2 kali dibaca Dalailul Khairat. Sampai dia makam semua tasbih hayawanat dia bisa dengar. Semua saja apa yang pintu rumput, kalau dia berjalan, tasbih bilang begini, ini bilang begini, kuda bilang begini. Dia dengar, dia paham semua tasbih makhluk. Tetapi saat itu ketika dia konsentrasi mendengarkan semua ini, dia tidak bersikir. Sehingga berkata, ya Allah, rudduha ya Rabb, kembalikan itu. Saya tidak bisa bagi karena saya tidak bersikir. Saya dengarkan semua dari awal, semua sepanjang saya jalan, saya dengarkan semua tasbihnya. Sehingga saya lalai fokus untuk mendengarkan Mas Anda. Kembalikan ya Allah. Hanya itu supaya dia fokus untuk berzikir. Itu. Jadi karena yang begini bisa membuat kita multafid. Jadi ketika kita mendengar tasbih semua apa-apa, itu yang selalu kita perhatikan. Apa nama bilang rumput, apa nama bilang ini, apa tasbihnya ini, apa nama ini. Sehingga kita lalai. Bahkan sampai-sampai kita akan cerita kepada seseorang untuk menunjukkan bahwasanya Anda hebat, Anda sudah sampai makam ini. Itu namanya multafid, karena bergantung kepada karamat. Sehingga Sidi Mufattah Al-Qadi, enggak, demi Allah kembalikan. Itu. Jadi itulah makam. Tapi Sidi Maulana Nuruddin, Dr. Al-Jumah sallallahu taala, Allah Subhanahu wa taala memberikan yakni fadlullah wasi. Itu. Jadi al-qalbu isa sajada la yarqa ila yaumil qiyamah. Jadi hati kalau sudah sujud, dia tidak akan pernah itu bangkit sampai hari kiamat. Ini yang dialami oleh Maulana. Sehingga bicara tapi hati bersikir 24 jam. Itu. Fadlullah wasi. Itu. Sehingga dikatakan Maulana sampai kepada semua makamat. Itu. Jadi murid ada khatir, ada yang datang, ada karamat, itu dihadapkan kepada Al-Quran dengan Sunnah. Itu. Bisa jadi yang datang itu benar, tetapi nanti ujung-ujung mengguling kita untuk tidak sampai kepada Allah, membuat kita murtafid, bergantung kepada sesuatu. Banyak yang terjadi. Dia berjalan, bersikir, Masya Allah, Alhamdulillah, Allah kasih dia bisa berjalan di atas air. Air itu terus diperhatikan, bahkan dijadikan sebagai bahan cerita. Akhirnya dia tidak sampai. Yang satunya dikasih karamat, bisa melihat apa yang terjadi di Indonesia, yakni alamul wal malakut. Itu yang menjadi perhatiannya. Tidak perlu lagi sama lanjut, ini sudah cukup. Jadi semuanya ini membuat kita tidak sampai kepada Allah, bahwasanya Allah huwal maqsudul kullu. Ini semuanya ini karamat itu rezeki, tapi perlu disyukuri. Cara mensyukurinya memanfaatkan pada tempatnya. Itu semua rezeki yang Anda dapati, cara mensyukurinya pergunakan pada tempatnya. Itu. Jadi kalau datang karamat, berjalan di atas air, Anda bisa mendengarkan tasbih apa, tidak usah dijadikan pamer dan sebagainya, dan itu terus diikuti, tidak usah. Syukuri apa yang ada, dan syukuri itu. Karena kalau tidak, ini banyak terjadi, orang tidak sampai. Kemudian
ومن ذلك ما يحكيه لنا الشيخ عبد القادر الجيلاني فيقول: خرجت في بعض سياحاتي إلى البرية ومكثت أياما لا أجد ماء فاشتد بي العطش، فظلتني سحابة ونزل علي منها شيء يشبه الندى فرويت، ثم رأيت نورا أضاء به الأفق وبدت لي الصورة ونوديت منها: يا عبد القادر أنا ربك وقد حللت لك المحرمات، أو قال: ما حرمت على غيرك. فقلت: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، اخسأ يا لئيم. فإذا ذلك النور ظلام وتلك السورة دخان، ثم خاطبني وقال: يا عبد القادر نجوت مني بعلمك بحكم ربك وقوتك في أحوال منازلاتك، وقد أدللت بهذه الواقعة 70 من أهل الطريق. فقلت لربي الفضل والمنة. قال: فقيل له: كيف علمت أنه شيطان؟ قال: بقوله قد حللت لك المحرمات. Jadi bagaimana syaitan datang kepada seseorang itu. Jadi bayangkan wali berkaliber setinggi Abdul Qadir Al-Jailani huwa kibaril aqtab min kibaril awliya. Itu didatangi syaitan seperti ini. Itu. Ini banyak dalam kisah lain juga disebutkan bahwasanya ketika Sidi Abdul Qadir Jailani berkhalwat juga seperti itu. Di sini ketika pergi siaha mengadakan perjalanan di beberapa tempat dan sangat haus, tiba-tiba ada awan dari atas. Seperti Nabi irhasat. Nabi ketika berjalan dari Mekah ke Syam itu dilindungi oleh awan di atas sehingga tidak kena matahari. Itu. Coba bayangkan kalau Anda di tengah matahari kemudian seperti ini sama-sama dengan Nabi ini. Itu Masya Allah persis dengan Nabi. Itu yang datang. Kemudian gambaran yang cantik, nur yang datang. Itu. Tiba-tiba dia mengatakan, ya Abdul Qadir ana rabbuk. Itu. Dalam riwayat lainnya dia kata, ya Abdul Qadir baik ya Rabb. Ana rabbuk baik ya Rabb. Itu. Jadi ketika syaitan iblis ini bisa menyerupai apa saja, itu keluarlah nada. Abdul Qadir lagi haus. Tuh, kemudian ada awan, kemudian ada tetesan-tetesan air, dia minum. Alhamdulillah. Itu. Itu masih belum ada apa-apa, sampai sini tidak ada masalah. Anda tidak bisa membedakan siapa yang datang, apa yang datang ini. Itu. Kalau dalam kisah yang lain, ketika berkhalwat, itu ana rabbuk, itu. Jadi anta kad wasalta ila ala makamat, itu. Kada halaltu lakal haram wa haramtu lakal halal. Itu. Jadi setelah mukaddimah ini tidak ada masalah, masuk ke inti rafu taklifat. Itu rafu taklif. Itu. Jadi Sidi Abdul Qadir Al-Jailani karena dia Syafi'i, jadi min kibar Syafi'iyah. Punya pemahaman dalam syariat. Itu. Iya, namanya salat itu tidak pernah ditinggalkan. Haji, puasa, taklifat ini tidak pernah ditinggalkan. Kalau ada orang yang bisa meninggalkan syariat, salat, maka yang lebih awal itu Nabi SAW. Bukan seperti kita ini. Kalau saja Rasulullah tidak diperkenankan meninggalkan syariat, kenapa kita ini Allah tiba-tiba mengatakan, ya Abdul Qadir, kada halatul haram wa haramtul halal. Jadi otomatis ini iblis yang datang. Itu rafu taklif. Itu tadi Anda sudah mempelajari jurusnya. Kalau dia menyuruh untuk rafu taklifat, menyuruh kepada keburukan, berarti itu adalah syaitan. Syaitan yang datang itu bukan nafsu. Itu.
Jadi bayangkan saja dia telah menyesatkan 70 min ahli tarik. Bukan seperti kita ini, tapi kibar. Itu 70 telah disesatkan dengan cara yang sama. Itu. Makanya kita di tanah air atau di mana sering Anda mendengarkan ada orang itu tidak mau rukuk, tidak mau sujud. Itu. Kenapa? Itu tidak ada maklumat tentang khatir yang keempat ini. Khatir rahman, khatir syaitan, khatir nafsu, dan khatir malak. Itu tidak ada. Terus yang kedua, itu pemahaman tentang syariat. Itu. Pemahaman tentang syariat itu akan membantu kita untuk selamat dari semua godaan-godaan atau apa yang dilakukan oleh syaitan. Itu disamanya Sidi Abdul Qadir Al-Jalani 70. Sampai sekarang sudah berapa yang disesatkan? Khususnya di zaman sekarang. Itu dulu 70. Silahkan. يجب أن نتعلم من أسيادنا الأكابر اذهب يا لعين فلو كان مراد الله أن يسقط التكليف لأسقطه عن سيد الأولين والآخرين الذين خاطبهم ربه بقوله تعالى واعبد ربك حتى يأتيك اليقين أي حتى يأتيك الموت. Jadi izhab ya la'in. Ini perlu dipelajari, ini diamati dan dicermati, direnungkan. Jadi bagaimana Sidi Abdul Qadir memberikan tajribahnya, pengalamannya kepada kita yang datang di belakang ini, bahwasanya kalau ada seperti ini, ia menyuruh untuk rafu taklif ala tul izhab anta ya la'in. Itu kenapa? Tidak ada dalam sejarah, tidak ada dalam syariat bahwasanya rafu taklif, tidak ada. Andai kata ada orang yang bisa mengalami demikian, maka tentu Rasulullah SAW yang lebih pantas, yang banyak beribadah dekat kepada Allah, semua jenis kebaikan dilakukan. Itu. Tetapi karena ini tidak ada, ubudu rabbaka hatta ya'tiyakal yakin, sampai meninggal, jadi tidak ada jalan, tidak ada kesempatan untuk berpikir, oh mungkin ini keringanan bagi saya, biar saya pikir-pikir dulu. Tidak, alatul izhab anta ya la'in. Selama ada yang mengatakan rafu taklif atau sifatnya menyesatkan, membuat fitnah, tidak perlu Anda berpikir. Itu. Karena itu adalah jurus syaitan. Tidak perlu mungkin Anda pikir-pikir, biarlah saya pikir-pikir dulu. Bisa jadi benar. Itu. Tidak, itu tidak ada. Karena itu sudah menjadi tajribah pengalaman para kibari aulia. Tidak ada rafu taklif dalam syariat. Itu. Dari ulama syariat semuanya sepakat demikian. Terus وكما أن لعالم الملكوت وهو عالم الأمر أنوار وإشراقات فكذلك لعالم الملك وهو عالم الخلق أنوار بها يتوصل لما في عالم الملكوت من أنوار وهي اللطائف الخمس لطيفة القلب لطيفة الروح لطيفة السر لطيفة الخفي لطيفة الأخفى. Jadi alam secara umum terbagi dua, ada alamul mulk, ada alam malakut. Alamul mulk, alamul musyahadah, atau alam hisia yang kita lihat setiap hari. Alam malakut itu alamul anwar, alamul yang tidak bisa dilihat. Itu. Jadi masing-masing punya nur. Jadi kalau kita berjalan di atas alamul muluk itu punya nur tersendiri. Kita berjalan di alam malakut juga punya nur tersendiri. Itu. Nanti kita akan melewati namanya latifatul khams. Latifatul khams ini ada hati,
Itu adalah latifah, nur, latifah yang ada di dalam hati. Kemudian ada ruh, ada hati, kemudian di atasnya itu ada ruh. Kemudian ruhnya ruh ada namanya sir, di atasnya ada namanya khafi, di atasnya ada namanya akhfa. Itu yang paling tinggi. Ini namanya latifatul khams yang akan dipelajari ketika kita berada di alam mulk. Dia seperti apa warnanya, bagaimana berinteraksi dengan latifah tersebut. Kalau kita berada di alam malakut, dia seperti apa. Ini akan menjadi perhatian bagi ulama tasawuf. Jadi berpindah dari makam ke makam itu melalui proses alam ini, latifatul khams. Itu nanti akan kita pelajari secara panjang lebar di sana. وسنعالجها بالتفصيل حتى نرى أنوارها في عالم الملك وأنوارها في عالم الملكوت وما بعد ذلك من فوق العرش وخارج العالم. Jadi semuanya punya nur. Jadi itu seorang murid itu kadang dia mengetahui ketika dia berzikir, dia berada di latifah al-qalb umpamanya, nurnya seperti apa. Itu dia akan rasakan sendiri dalam, semuanya punya tempat di dalam hati. Dan itu kalau kita pas berada di situ, dia agak dingin terus terasa enak, lazah. Makanya mereka mengatakan lazah. Siapa yang berzikir pas di latifatul qalb atau ruh atau sir khafi akhfa, itu agak dingin, dan dia lazah, itu enak. Ini yang dimaksud dengan para wali-wali, lau araful mulukud dunia ma nahnu fi la jaladuna. Itu ma nahnu fi min lazah. Jadi tidak ada kenikmatan di dunia ini yang lebih indah, lebih enak daripada apa yang dirasakan oleh orang yang berzikir. Yang di dalam istana itu ada makanan, ada coto, ada bakso dan sebagainya. Tidak ada apa-apanya dibanding lazat yang ada pada diri manusia. Tetapi kita tidak boleh bergantung di sana. Kita tidak boleh mencarinya. Kita tidak boleh berpindah dari makam ke makam. Itu semua biarkan Allah yang mengaturnya. Anda hanya berjalan saja sesuai dengan aturan yang ada. Itu tawakal kepada Allah. Jangan mencari makamat. Jangan setelah merasakan mau pindah ke makam lain, tidak perlu. Itu su'ul adab. Jadi su'ul adab kalau Anda berpindah sendiri. Itu. Anda mungkin hari ini, insyaallah hari ini kita kedatangan tamu. Ada 2 menu yang disiapkan, makan pagi coto, makan sore bakso. Makan pagi Anda sudah makan bakso. Kapan kita makan coto lagi, makan coto? Tidak usah cari-cari ke sana. Biarkan datang waktunya. Tidak perlu Anda cari, tidak perlu Anda ingin berpindah ke sana. Juga makam demikian. Anda sudah sampai makam ini terus ada bayang ke makam lain, tidak perlu ini. Anda mau berpindah atau kapan saya berpindah dan sebagainya. Itu namanya su'ul adab. Su'ul adab ma Allah Subhanahu wa taala. Biarkan saja Allah yang mengatur semuanya. Yang Anda lakukan berzikir dengan ikhlas. Itu. Ikuti aturan yang ada, jangan mencari siapa-siapa, hanya mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Allahul maqsudu kullu. Itu yang perlu kita perhatikan supaya bisa sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita masuk ke faslun fi ma'rifatil lataifil khams. Di sini ada nanti lataiful khams. Nanti akan kita jelaskan semuanya satu persatu, bagaimana membedakan antara satu sama lain dan sebagainya. Mungkin bisa dibaca sedikit. Faslun fi ma'rifatil lataifil khams.
اللطائف الخمسة وهي القلب والروح والسر والخفي والأخفى يترقى فيها الإنسان ويشعر بها في أماكن معينة في صدره فيشعر بنحو برد في الصدر عند الذكر ويشعر بنحو لذة عجيبة غير موصوفة عند الذكر ويشعر أيضا بأماكنها. Ya al-lataifu al-latifatul khamsa, jadi al-qalb wal ruh wasir wal khafi wal akhfa. Itu seperti yang kita jelaskan. Jadi ini semua disebut dengan latifah, lataiful khams. Jadi pada dasarnya semuanya satu. Jadi al-aqlu wal qalbu wal nafsu wal ruhu wasir, itu satu kesatuannya namanya latifah, yakni lataif, yakni dia jauhar, bukan jism, dia mufrad bukan murakab, dan berupa nur yang ada di dalam hati. Itulah hakikat manusia. Itu penamaan ini berbeda-beda sesuai dengan fungsinya masing-masing. Ketika dia mempunyai sifat seperti ini, maka namanya seperti ini. Jadi pada dasarnya dia adalah satu, sama dengan manusia. Manusia. Tetapi di dalam manusia ada komponen yang punya fungsi berbeda-beda. Ada otak, ada mata, ada telinga, dan sebagainya. Tapi semuanya itu namanya manusia. Itu. Tetapi di balik itu ada 5 panca indera. Ada mata, ada telinga, ada pendengaran. Tetapi semuanya namanya manusia. Itu fungsi yang berbeda-beda. Jadi semua itu tempat di dalam diri manusia. Itu dirasakan lembut, agak dingin, dan di tempat-tempat tertentu yang ada dalam diri manusia. Ketika dia berzikir, dia akan merasakan latifat tersebut. Terus ويشعر أيضا بأماكنها وهي أماكن معروفة في الجسم فيترقى مع ترقيه في الذكر والإخلاص فيه يترقى شيئا فشيئا من مرحلة إلى مرحلة. Jadi orang akan berpindah dari makam ke makam, makam latiful qalb, kemudian ke ruh, kemudian sir, khafi akhfa, sesuai dengan keikhlasan masing-masing. Sesuai dengan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala, sesuai dengan adab yang kita lakukan. Jadi itu ada tempatnya masing-masing dalam hati dan dirasakan, dan itu lazah. Itu lazah karena sangat lezat, sangat enak, dan Anda tidak pernah merasakan kenikmatan di dunia ini seperti ketika Anda berada di tempat tersebut. Tetapi tidak boleh dicari itu tujuan, tidak boleh menjadi tujuan. Jadi Anda berzikir, Anda mendapati lazat tidak mendapati, itu bukan urusan Anda. Anda berzikir pada makam tapi Anda tidak kasih lazat, tidak usah dicari bilang mana lazatnya, tidak ada. Itu karena bisa jadi Anda diuji. Itu diuji selama ini Anda mau mencari lazat, tahu-taunya Allah tidak kasih lazat. Setelah Anda sudah berada di tempat tersebut, itu tidak usah dicari. Anda berzikir menuju kepada Allah, ada lazat tidak ada lazat, itu bukan urusan Anda, karena bukan itu yang kita cari. Yang kita cari bagaimana Allah reda sama kita reda sama Allah Subhanahu wa taala. Itu tujuan. Bagaimana kita sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang kalau sudah sampai kepada Allah, sudah sampai kepada tujuan, semuanya akan ketahuan. Tapi selama dalam perjalanan itu banyak tipuan, banyak tipu daya, banyak ranjau, banyak panggilan, banyak cobaan dan sebagainya. Jadi jangan pernah menoleh atau berpaling. Jadi multafituna la yasir. Kemudian ومن الأدب مع الله ألا ينكر المريد السالك نفسه من مرحلة إلى مرحلة بل يجعل الله هو الذي ينكره يجعل الله بل يجعل الله هو الذي ينكره
ومن الأدب مع الله ألا يتشوف المريد للمرحلة الأعلى بل يرضى ويسلم. Jadi minal adab ini penting dan banyak dilalaikan oleh murid. Jadi adab ini ruknul arkan dalam tarik ilallah. Itu. Apapun yang Anda lakukan kalau tidak ada adab, tidak ada mafis faidah. Sehingga al-adabu muqaddamun 'alan nas, itu kaidah. Di antara adab yang dilalaikan orang, yang namanya hati seseorang ya tasyawuf, rindu. Mana saya mau sampai ke makam tawakul, saya mau sampai ke makam rida, saya mau sampai ke makam mutmainnah. Bagaimana itu makam mutmainnah? Hati tenang di sana dan sebagainya. Itu tidak usah Anda memikirkan hal tersebut. Itu berpindah dari makam ke makam, dari hati ke hati, dari nafsu ke nafsu. Tidak usah Anda berpikir demikian. Mau datang, mau tidak itu bukan urusan Anda. Itu. Kemudian juga jangan berpindah dari makam ke makam. Itu rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Betul yang kita pelajari, halu wa ainul mauhub, hal itu pemberian dari Allah. Wal maqam makasib, makam itu usaha. Tetapi perpindahan dari makam ke makam itu Anda tidak ada urusan. Itu. Dari makamut taslim, tawakul ke makamur rida, Anda tidak akan berpindah di sini kalau bukan Allah yang memindahkan. Itu. Jangan mau pindah sendiri. Itu. Biarkan saja Allah yang memindahkan. Itu. Tetapi makam ini diperoleh dengan usaha, dengan kegiatan, dengan ibadah dan sebagainya. Tetapi perpindahan dari makam ke makam itu Anda tidak bisa berpindah dari makam ke makam. Oleh karena itu misul adab, Anda selalu pindah dari makam ke makam. Itu. Juga menanti-nanti makam, kapan saya sampai ke makam ini, di mana makam ini, tidak usah. Itu misul adab. Kenapa? Tugas Anda ini hanyalah beribadah kepada Allah seperti yang Allah kehendaki, bukan seperti yang Anda kehendaki. Itu beribadah kepada Allah dengan ikhlas, itu tanpa ada tujuan apa-apa. Karena jika Anda meleset dari tujuan, itu sudah keluar dari jalur. Itu. Anda kan beribadah lillahi ta'ala, bukan surga, bukan akhirat yang Anda cari. Kenapa Anda beribadah? Itu Allah pantas disembah dan Allah perintahkan hadir sam'an wa ta'atan. Untuk apa? Lillahi ta'ala, lillahi ta'ala, Allah yang perintahkan untuk Allah semata. Tidak ada embel-embel dari luar, dari kiri, sebelah kanan dan sebagainya. Tiba-tiba Anda mencari makam, Anda rindu sama makam, mau pindah makam ke makam, Anda keluar dari jalur. Oleh karena itu orang seperti ini tidak akan sampai ke tempat tujuan. Jadi multafituna la yasil. Ini penting bagi murid itu. Sehingga karena selalu multafit, akhirnya dia putus asa. Selalu mau sampai ke makam dan tidak akan sampai, dia putus asa. Datanglah syaitan jin yang membisik-bisiki. Kau sudah sampai di makam ini, dia perlihat seperti ini. Kau sudah sampai makam ini, dikasih sesuatu. Jin juga bisa membantu manusia. Gitu. Dia sudah berjalan di atas air, itu dengan bantuan jin. Itu. Hanya dia kira dia sudah sampai. Padahal dia orang yang paling jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Terus وقد فصل كثير من أهل الله الكلام عن هذه اللطائف عن حقائقها وذكروا أيضا مواضعها. فمن ذلك ما ذكره صحيح كتاب تزيين الباقيات الصالحات للشيخ مراد بن عبد الله الكوزاني النقشبندي، وهو زيد على كتاب مشاحات عين الحياة الذي ترجم لأعلام الطريقة النقشبندية، حيث ذكر أن هذه اللطائف من عالم الأمر. Jadi Tazil al-Baqiyati Salihat itu Sidi Murad Ibn Abdullah An-Naqsyabandi, itu yang menjelaskan tentang Rasyahat Ainul Haya. Ini ketika menyebutkan terjemah, kayak kalau kita Syashiliyah namanya Tabaqatus Syashiliyatul Kubra.
ketika menerjemahkan tokoh-tokoh Naqsyabandi, dia menyebutkan di sana tentang Lataiful Khamsah. Dan dia mengatakan itu alamul amr. Jadi alam ini ada dua. Jadi ala lahul khalqu wal amr. Jadi ada alamul khalq, ya alamul khalq yang punya sebab. Seperti penciptaan langit dan bumi ini. Khalaqahunna, Allah menciptakan langit dan bumi ini itu fi sittati ayyam. Itu ada sebab. Ada sebab penciptaan, ada patra penciptaan. Tetapi alamul amr tidak ada penciptaan. Kun fayakun, tidak ada selesai masalah. Siapa itu? Al-Lataiful Khamsah, al-qalbu war-ruh was-sir wal-hafi wal-akhfa, semua dari alamul amr. Oleh karena itu ya sa'alunaka 'anir ruh, qulir ruhu min amri rabbi, ay min alamil amr, bukan min alamil khalq. Tidak seperti yang dipahami oleh sebagian orang dan kebanyakan mufassirin. Ya sa'alunaka 'anir ruh, qulir ruhu min amri rabbi. Bertanya kepadamu tentang ruh, bila saya itu urusan Tuhan. Artinya saya tidak ada urusan, tidak boleh berbicara masalah ruh karena ruh itu adalah urusan Tuhan. Tidak. Qulir ruhu min amri rabbi, min alamil amr. Ruh itu termasuk alamul amr. Yani alamul amr tidak ada perantara. Yani tidak ada patra, tidak ada sebab akibat di sana. Itu. Jadi nurnya Nabi Muhammad itu diambil dari nur Allah Subhanahu. Itu tidak ada perantara seperti penciptaan langit dan bumi. Itu. Dan yang lainnya, dia alamul khalq itu yang punya sebab, punya patra. Alamul amr tidak punya sebab dan tidak punya patra. Seperti Lataif al-Khamsah. Terus wa anna likulli minha mawdi'un wa likulli minha nurun yudrikuhu adh-dhakir wa dhakara tafasil dhalika bi shaklin mufassalin kulluhu natijun an tajribati adh-dhakirin min ahli Allah. Jadi Lataif al-Khamsah ini punya nur. Itu punya nur. Orang yang berzikir kadang diperlihatkan kepadanya nur tersebut. Oh, dia nur, muncul nur ini, berarti dia paham ini makam seperti ini, ini latifah seperti ini. Itu ada juga dia tidak tahu, nanti kalau sudah sampai kibar aulia baru dia ketahui. Itu tergantung hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, dan semua itu tidak perlu dicari. Jangan dicari, datang-datang tidak datang itu bukan urusan Anda. Itu salik ini bagaimana dia bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala itu dengan ikhlas. Di atas makam ikhlas itu makam siddiqin, sidq, itu di atas siddiqin. Setelah itu al-arif billah. Al-arif billah tidak pernah melihat perbuatannya, tidak pernah mengatakan itu perbuatan saya, itu dari Allah Subhanahu. Jadi tidak ada ikhlasnya, di atasnya ikhlas. Itu dia di atasnya ikhlas. Kalau ikhlas orang masih berbahaya. Seperti dalam dikatakan annas kullu nas halikun illa al-alimun. Semua orang binasa kecuali orang yang berilmu. Wal alimuna halikun illa al-amilun. Yang berilmu akan binasa kecuali yang mengamalkan ilmunya. Wal amiluna halikun illa al-mukhlisun. Ia mengamalkan ilmunya juga binasa kecuali orang yang ikhlas. Wal mukhlisuna ala khatarin syadid. Yang ikhlas itu dalam kondisi yang sangat berbahaya. Kenapa orang kalau sering ikhlas selalu melihat ke amalnya, saya ikhlas atau tidak, itu selalu dipatis kepada amalnya, sehingga sedikit-sedikit akan muncul riya. Itu. Tetapi al-arif billah tidak pernah melihat amalnya. Kenapa? Itu Allah yang membuatnya, bukan saya. Itu. Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Tapi itu derajat. Selama Anda derajat pemula, Anda harus ikhlas. Ini bahasa umum. Di atasnya ada maqamus sidq. Setelah itu al-arifun. Terus وفائدة ذكر هذه اللطائف نقل التجربة الصحيحة للسالكين
لتنبيههم إلى ما قد يعرض لهم أثناء الذكر حتى يكون الذاكر على بينة من أمره فلا ينشغل عن ذكر الله ولا ينقطع عن الطريق بسبب تلك العوارض والأمور الحاصلة له. Jadi faedah menyebutkan latifah khamsah atau tajribah ini akan menjadi pelajaran bagi kita. Inilah yang disampaikan oleh Imam Al-Ghazali bahwasanya kita harus membaca tajribah orang-orang sebelumnya. Karena kalau kita berjalan tanpa tajribah mungkin bisa sampai dengan waktu yang sangat lama. Atau ketika kita menghadapi masalah, kita bingung. Masalah apa seperti ini. Tapi kalau kita mempelajari tajribah orang-orang terdahulu seperti Sidi Abdul Qadir Al-Jilani, kalau ada seperti begini, saya sudah halalkan yang haram, halalkan yang halal. Itulah suaratul izab antayalain. Itu. Jadi tajribah pengalaman orang-orang sebelumnya itu penting. Sehingga kalau kita ada masalah, kita bisa mengukur bahwasanya ini boleh atau tidak boleh. Supaya kita tidak terbengkalai dari mengingat Allah Subhanahu wa taala. Terus وممن تكلم كذلك عن هذه اللطائف الإمام القشيري في رسالته فيقول عن لطيفة السر إنها لطيفة مودعة في القالب كالأرواح وأصولهم تقتضي أنها محل المشاهدة كما أن الأرواح محل للمحبة والقلوب محل للمعارف. Jadi Imam Al-Qushairi dalam bukunya Risalah Qushairiyah juga menyebutkan tentang Lataiful Khamsah. Jadi asir ini adalah mahalul musyahadah seperti yang kita jelaskan sebelumnya. Jadi orang melihat alam gaib, melihat sesuatu, musyahadah dalam hati itu adalah sir. Jadi sir ini adalah makam musyahadah. Sebagaimana ruh ini adalah makamul mahabbah. Itu. Ruh makamul mahabbah. Ruh ini punya impialat, punya pengaruh. Dia bisa keluar kemana saja pergi. Itu ruh. Sehingga al-abdal, salah satu makam dalam Quran namanya abdal. Abdal ini ketika hidup di dunia dia bisa membuat dirinya jadi 9. Jadi ruhnya itu terbagi menjadi 9. Itu. Anda dulu di sini, dia mengajar di Indonesia, dia di Amerika, dia di Saudi, lagi umrah tawaf di sana. Di Indonesia lagi upacara, dia 9. Itu abdal. Ketiga karena dia nur. Nur itu tidak dibatasi oleh materi. Demikian pula hati. Hati ini makamul ma'rifah. Jadi ilmu ada di hati. Lahum qulubun la yafqahuna biha wa lahum adhanun la yasma'una biha. Jadi hati tempatnya ma'rifah. Ruh itu mahabbah. Ruh punya pengaruh. Dia bisa keluar. Seperti kalau Anda tidur, Anda bermimpi, dia keluar. Tetapi sebagian tidak semuanya. Karena roh ini kalau keluar, manusia sudah meninggal. Tapi dia keluar, sebagian saja keluar. Itu medus'i yang keluar kemana saja dia pergi. Tapi yang hakikat intinya masih tetap di dalam. Karena kalau semuanya keluar, itu manusia berarti sudah meninggal. Jadi ruh ini punya pengaruh, punya kerja dan sebagainya. Sehingga kibaril aulia, kalau dia bekerja, itu ruhnya jadi 7, 8, 9, 10 sesuai makam masing-masing. Itu. Dia bisa mengerjakan sesuatu dalam waktu yang sama, waktu yang satu, 9 orang yang bekerja. Itu. Jadi proyek cepat selesai. Itu. Bayangkan kalau Anda mau ujian, punya 11 mukarrar, Anda minal abdal, Anda jadikan diri Anda jadi 11 orang. Masing-masing satu orang baca mukarrar. Itu. Dalam jangka 1 hari, Anda sudah membaca 11 mukarrar. Pergi ke rumah teman Anda, alhamdulillah hari ini saya baca semua mukarrar saya 11. Gitu. Itu diantara itu fungsi daripada ruh. Itu ruh. Ada yang ketika dia tidur malam, ruhnya keluar, pergi kumpul sesama para ruh. Karena
al-lailu suqul aulia. Malam itu pasar para wali. Ada wali kalau tidur tidak bangun, rohnya keluar. Dia pergi kumpul dengan teman-temannya di sana. Itu. Jadi ruh ini ceritanya panjang. Terus وقالوا السر ما لك عليه إشراف وسر السر ما لا اطلاع عليه لغير الحق. Jadi sir ini Anda, kalau Anda sudah sampai ke makam sir, Anda jadi mulia. Itu. Karena makam sir ini Allah yatasarrafu fi. Di atas sir, sirus sir itu la tila ala ahadin. La malaka mukarrab wala nabi mursal. Itu yang disebutkan dalam hadis, tidak ada yang mengetahui karena di situ rijli allati yamshibhi wa yadi allati yabtushibhi. Itu. Jadi Allah yatasarrafu fihi, jadi tidak selama Allah yang bertindak langsung, tidak ada orang yang mampu menembus ke sana. Kalau makamu hati, masih orang bisa, banyak orang. Kita punya Maulana Nuruddin, Anda datang ke sana 24 jam Anda dipantau. Ini tadi dia berniat membatalkan puasanya. Itu Maulana pantau semuanya. Itu karena ini makam masih dalam hati. Itu banyak yang seperti demikian. Ini terjadi dan itu karena masih hati, itu masih bisa dipantau. Karena sir ini makhluk musyahadah. Yang melihat tadi sir itu lebih tinggi daripada hati, makanya dia bisa meneropong masuk ke dalam hati. Dia ruh juga masih dia bisa lihat. Tetapi kalau orang tersebut sudah sampai ke makam sir, tidak ada lagi yang bisa menebak ke sana. Kenapa? Itu Allah yatasarrafu fi. Kemudian وجاء فيه أن النفس والعقل والقلب والروح والسر أسماء لمسمى واحد وهو اللطيفة الربانية النورانية المودعة في هذا القالب الجسماني الظلماني وإنما اختلفت أسماؤها باختلاف أحوالها. Jadi an-nafsu wal qalbu wal ruh wasir itu 5 semuanya punya satu nama, namanya Latifah. Tetapi yang berbeda hanya fungsi saja. Jadi semuanya ada di sini, hati, kemudian ruh, kemudian sir, kemudian akal, kemudian ruh, itu namanya Latifah. Tetapi fungsi yang berbeda. Seperti tadi ini, kita semuanya ini manusia. Manusia ini manusia. Tapi di dalam manusia itu dia ada otaknya, ada telinga, ada mata, ada telinga, ada hidung, punya fungsi masing-masing. Tapi semuanya itu disebut dengan manusia. Juga sama ini, hati, ruh, al-aql, al-nafsu, asir, itu semuanya namanya Latifah. Secara keseluruhan disebut dengan Latifah. Manusia juga demikian, ada kaki, ada tangan, ada kepala, tapi semuanya namanya manusia. Tapi punya fungsi masing-masing. Kaki berjalan, akal berpikir, mata melihat, telinga mendengar, dan seterusnya. Terus وهذه اللطائف الخمس لها تعلقات بعالم الملك وعالم الملكوت ولفهم ذلك ولشدة دقته وتشابكه احتاج السالك إلى الشيخ المعلم المرشد الكامل الذي يصاحبه في الطريق ليوجهه ويربيه ويعلمه ويدله على ربه ويوفر عليه الأوقات والتجارب ويحفظه من الدخول في اختبارات قد لا يسمر فيها في بعض الأحيان. Jadi karena masalah ini masalah terkadang rumit dan samar-samar antara satu sama lain, orang butuh mursyid al-kamil. Jadi dalam tarekat, selama tidak ada mursyid al-kamil, itu Anda tidak akan selamat, tidak sampai kepada tujuan. Yang namanya nafsu yang seperti begini itu mutasyabihat. Apalagi yang namanya nafsu, itu tidak bisa. Jadi khususnya ketika Anda patra
mulai nafsul ammara, nafsul mutmainnah, itu butuh yang namanya mursyid kamil. Mursyid harus kamil, yang tahu semua penyakit-penyakit hati dan bentuk-bentuk tasyabuhat. Juga lataif demikian. Terkadang kita mengalami cobaan dari Allah Subhanahu wa taala, Anda tidak bisa keluar. Kenapa? Ilmu Anda tidak sampai ke sana. Anda tidak punya pengalaman. Ini. Jadi sementara syekh itu dia sudah dilalui semuanya. Makanya kita butuh mursyid kamil yang bisa mengarahkan, menyelesaikan masalah dan menjaga kita dari masalah-masalah yang tidak diinginkan. Terkadang syaitan juga demikian, dia datang menyerupai apa, datang membawa itu. Jadi itu syekh yang akan menyelamatkan, yang akan membuat kita bisa melewati semua rintangan-rintangan yang akan kita hadapi. Oleh karena itu, karena masuk tarekat Anda sudah melewati jalan tol, jalan khusus, olehnya itu banyak ini butuh mursyid. Itu. Oleh karena itu silsilah nur dari syekh ke masyayikh sampai kepada Nabi itu ada nur, silsilah terus. Anda tidak boleh keluar dari silsilah ini, sebab jika Anda keluar atau melakukan sesuatu di luar jalur yang telah ditetapkan silsilah ini, Anda berbahaya. Itu. Nah, itu syaitan tidak akan berhenti. Itu dipantau terus. Kalau dia keluar dari jalan, ayo kita maju. Syaitan tahu, dia pantau terus bersama kita 24 jam. Sementara kita tidak melihat dia. Itu andai kata kita melihat, oh syaitan itu lagi tidur di sana, tidak apa-apa, kita santai dulu. Itu tidak bisa. Kenapa itu? Justru dia yang sebaliknya.